Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 Juli 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyikapi Kegagalan. Menyikapi kegagalan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur buat janji penyertaan-Mu bahwa kami tatkala jatuh berkali-kali, Tuhan pun akan mengangkat berkali-kali. Tatkala kami gagal berkali-kali, Tuhan pun akan membawa kepada kami kemenangan juga berkali-kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, menyikapi kegagalan. Tatkala kita menonton televisi atau film di layar besar, maka ada satu istilah yang disebut dengan happy ending. Berakhir dengan bahagia, berakhir dengan kemenangan, berakhir dengan kesukacitaan. Di dalam film yang kita lihat, sahabat seperjalanan, baik film action, baik film drama, film apapun, maka hasil akhir daripada pertunjukan film biasanya selalu dengan happy ending. Rasanya jarang, kecuali mungkin itu film dokumenter, film sejarah yang tidak bisa diatur berdasarkan fakta dan kenyataan. Tapi dalam film itu adalah selalu happy ending, itu film. Pertanyaannya, dalam kenyataan hidup seperti apa? Dalam kenyataan hidup adalah keadaan yang memang nyata-nyata seperti demikian. Banyak orang yang mengalami kegagalan demi kegagalan dan akhirnya juga berakhir dengan kegagalan. Tatkala manusia berjalan sendiri tanpa pertolongan siapapun juga, khususnya pertolongan yang datang dari Tuhan, maka dia bisa gagal, dia juga bisa berhasil. Kalau berhasil, kenapa bisa berhasil kalau tanpa penyertaan Tuhan? Karena memang Tuhan sudah memberikan potensi kepada setiap manusia. Baik mereka yang percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya kepada Tuhan, setiap manusia diciptakan oleh Tuhan, di dalam dirinya sudah ada potensi Allah. Sekalipun tanpa diminta potensi tambahan, potensi dari Tuhan sudah ada di dalam diri setiap manusia. Termasuk mereka yang tidak percaya Tuhan, termasuk mereka yang ateis, termasuk mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Dan semua manusia diberikan potensi oleh Tuhan kepada setiap pribadi. Dan potensi yang diberikan itu adalah potensi yang luar biasa. Dari terlahir, bayi bisa menangis, paru-parunya berfungsi, aliran darahnya berfungsi, tangan, mulut, kakinya bisa berfungsi, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Itu potensi yang bersumber dari Tuhan, sekalipun yang bersangkutan tidak mengakuinya. Jadi artinya sahabat seperjalanan, tanpa pertolongan Tuhan tambahan pun, potensi itu sudah ada di dalam setiap diri manusia. Namun kalau manusia itu berjalan sendiri, maka potensi kegagalannya tentu lebih berkemungkinan terjadi. Namun tatkala disertai oleh Allah, engkau bersandar kepada Allah, engkau mengerjakan bagianmu, apa yang firman Tuhan katakan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Perhatikan baik-baik. Siapa yang 7 kali roboh dan dia akan bangkit kembali? Alkitab mengatakan orang benar. Siapa yang menghadapi berbagai macam hal, lalu kemudian roboh dalam bencana dan tidak bangun kembali, yaitu orang fasik. Pada 2 bagian ini kita bertemu, 1 orang benar dan 1 orang fasik. Orang benar disertai oleh Allah, dipimpin oleh Tuhan. Orang fasik dibiarkan sendiri. Dan Alkitab mengatakan orang fasik akan roboh dalam bencana. Kenapa roboh dalam bencana? Karena yang dipilihnya adalah semua usaha dan pekerjaan yang tidak benar. Oleh sebab itu disebut dengan orang fasik.
Tetapi orang benar akan melakukan semua hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, jalan yang tepat, yang tidak melanggar kebenaran firman Allah. Dan firman Tuhan berkata, orang benar 7 kali jatuh, namun ia akan bangun kembali. Itu catatan yang ada dalam firman Tuhan. Namun apakah orang benar bisa berbuat salah? Bisa. Kalau orang benar itu meninggalkan kebenaran yang dijalaninya, maka dia sedang tidak benar. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dimaksud dengan roboh? Orientasi daripada Allah di dalam hidup manusia seringkali dengan orientasi manusia itu berbeda. Kalau manusia itu orientasinya sangat spesifik, yaitu 3 ta: harta, tahta, wanita. Ya, kalau dia adalah wanita, harta, tahta, dan pasangan atau keluarga. Hanya itu. Tetapi kalau di dalam kebenaran firman Allah, harta, tahta, keluarga, dan hal yang lainnya itu harus dikejar di dalam kebenaran. Harta di dalam kebenaran, tahta di dalam kebenaran, mengelola keluarga, mengelola berbagai macam hal juga itu di dalam kebenaran. Maka sewaktu engkau jatuh, Tuhan akan mengangkat kembali. 7 kali engkau jatuh, 8 kali Tuhan mengangkat. 8 kali engkau jatuh, 9 kali Tuhan mengangkat. 9 kali engkau jatuh, 10 kali Tuhan mengangkat. Gambaran hitung-hitung 7, 8, 9 adalah gambaran bahwa tidak ada yang bisa merubuhkan hidupmu. Kekayaan tidak bisa merubuhkan hidupmu. Sewaktu kekayaan hilang karena satu dan lain hal, engkau tetap kuat iman, engkau tetap memegang kebenaran. Karena banyak orang percaya tidak selalu kaya, tapi memang diizinkan oleh Allah. Dan di dalam mengemban tugas kehidupan untuk melaksanakan kebenaran firman Allah, bisa saja orang mengalami kemiskinan. Tatkala berkedudukan atau tidak berkedudukan, dia tetap hidup sebagai orang benar dan hidup di dalam jalan Allah. Tatkala rumah tangganya baik-baik saja, atau ada anggota keluarga lain yang merusak rumah tangga kita, menghancurkan, atau anggota keluarga kita yang salah jalan, namun kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pun akan memulihkan setiap anggota keluarga dan keluarga-keluarga yang dalam keadaan problem. Sekalipun ada sumbangsi pribadi, ada kehendak pribadi, ada keputusan pribadi, tatkala Tuhan memberikan pertolongan, mau mengangkat dari kejatuhan, tapi yang bersangkutan tidak mau menerima tangan Tuhan, maka itu resiko dan pilihan keputusan daripada yang bersangkutan. Namun orang yang berpaut kepada Allah, dia akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita mengalami kemenangan menyikapi berbagai macam kegagalan. Kita mengalami kemenangan mengatasi rasa sakit hati. Kita mengalami kemenangan dari keterpurukan ekonomi dengan kerja keras, dengan kerajinan, dengan pertolongan Allah. Janji Allah akan mengangkat kita kembali. Kita akan mengalami kemenangan tatkala hambatan-hambatan, perjuangan-perjuangan yang sebelumnya kandas karena satu dan lain hal, Tuhan mampu mengangkat kembali ke dalam posisi kita yang semula, bahkan lebih tinggi daripada semuanya itu. Secara prinsip sahabat seperjalanan, tidak ada istilah kegagalan sebagai anak-anak Allah. Karena 7 kali engkau gagal, engkau tidak pernah akan rubuh, engkau akan bangun kembali, dan engkau akan diangkat kembali. Itulah janji firman Tuhan yang kita pegang. Bagaimana kita menyikapi kegagalan? Tetaplah bersama dengan Allah, maka engkau akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam setiap kegagalan yang kami hadapi. Hamba berdoa bahwa sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu dari Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.